Kebakaran Belitung Utara, 4 rumah dilalap api. Satu Juni, Jembatan Ayani kilometer 31 ditutup. Pesona Pamaton Hill, nikmati glamping di kaki pegunungan. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 31 Mei 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicholas selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita pertama, saudara, kebakaran terjadi di Belitung Utara, Banjarmasin, Jumat siang. 4 rumah terdampak, 2 rusak berat dan 2 rusak ringan. Kebakaran terjadi di rumah warga di Gang Nusa Indah, Kelurahan Belitung Utara, Banjarmasin. Api menghanguskan 2 rumah warga sekitar pukul 12.30 siang. 2 rumah warga lain juga terdampak dan rusak ringan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Ini kebakarannya terjadi sekitar pukul berapa tadi? 12 lewat, 12.30 lah. Total ada berapa rumah yang terdampak nih akibat kebakaran? Dampak 4, yang rusak parah 2. Oh, berarti Ringan 2. sampingnya yang Iya. terdampak ringan lah. Iya. Ringan. Tidak ada korban jiwa dalam tragedi ini. Sementara penyebab kebakaran masih belum diketahui. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin soroti kebakaran yang terjadi di Pelambuan Selasa lalu. Dalam peristiwa tersebut, 16 rumah dilalap api. Diungkap Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat datangi lokasi kebakaran Rabu sore. Yamin tekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak mencegah dan menangani kebakaran. Yamin nilai perlu evaluasi menyeluruh sistem keamanan lingkungan, khususnya kawasan padat penduduk. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Masin juga ini ada sedikit menyerahkan bantuan untuk keperluan Bapak Ibu sekalian, dan juga mungkin dari Basnas juga sudah tadi diserahkan. Dan ini berharap juga musibah kebakaran pada sore ini kita harus coba cari tahu lebih detailnya seperti apa permasalahannya, dan kita harus mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi di masyarakat kita Kota Banjarmasin. Sebelumnya kebakaran terjadi Selasa lalu. Peristiwa yang menyebabkan 10 rumah rusak berat, 3 rusak sedang dan 3 rusak ringan tersebut sepatutnya jadi perhatian pemerintah kota. 16 rumah, 17 sama musola. Oke, kalau kartu keluarga berapa yang terdampak? Yang kartu keluarga 16. 16. Oh, oke. Wali kota instruksikan untuk mencari penyebab kebakaran secara detail, agar ke depan kejadian serupa bisa dicegah. Samsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tim penyidik Kejaksaan Kalimantan Timur menggeledah kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur. Penggeledahan terkait dugaan korupsi pemberian dan pengelolaan dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional atau DEBON Kalimantan Timur. Tim penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur geledah kantor Dinas Pemuda dan Olahraga di kawasan Kompleks Stadion Kadri Oning. Penggeledahan terkait dugaan korupsi pemberian dan pengelolaan dana hibah Desain Besar Olahraga Nasional atau DEBON Kaltim.
Dari catatan anggaran tahun 2023, dana hibah tersebut senilai 100 miliar. Sejumlah barang bukti dan perangkat elektronik lainnya disita tim penyidik dari lokasi. Adapun tujuan dilakukan penggeledahan adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam rangka kepentingan pembuktian serta membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana dalam pasal 32 KUHP. Tim penyidik Kejati Kalimantan Timur masih terus mendalami perkara ini dan memeriksa sejumlah saksi. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, Saudara. 1 Juni, jembatan Sungai Ulin di Jalan Ahmad Yani, kilometer 31, ditutup. Selengkapnya setelah jeda berikut. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel, Saudara. Proyek revitalisasi Sungai Veteran di Banjarmasin mendapat sorotan tajam dalam sebuah dialog publik. Pengurukan badan sungai hingga menyempit dari 18 menjadi 8 meter dinilai melanggar peraturan daerah. Dalam dialog publik yang digelar di sebuah hotel di Banjarmasin, praktisi hukum Frans menyampaikan keraguan atas proyek revitalisasi Sungai Veteran. Mantan aktivis lingkungan ini menyoroti pengukuran badan sungai yang menyempit dari 18 meter menjadi 8 meter. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar Perda Kota Banjarmasin yang melarang penimbunan badan air. Frans juga mempertanyakan dasar hukum pengukuran menggunakan tanah, serta menilai proyek tidak memahami filosofi sungai sebagai urat nadi masyarakat. Proyek ini bahkan dinilai salah kajian, karena kondisi tanah di Banjarmasin berupa rawa yang tidak dapat diperlakukan sama dengan tanah padat seperti di Pulau Jawa. Menurutnya, meski pintu air ditutup, permukaan air tidak berubah sehingga fungsi teknisnya dipertanyakan. Bapak sudah menimbun badan air yang diatur oleh Perda kami di pasal 62, Junto 61, huruf A. Oke, kemudian Pak, Bapak mendesain tadi, saya pernah diwakili lama juga. Jangan sampai Bapak itu berpikir nasional, tidak bertindak lokal. Kepala Balai Wilayah Sungai Tiga Kalimantan, Putu Edi, menegaskan proyek ini merupakan desain pemerintah Kota Banjarmasin, bukan dari pemerintah pusat. Perencanaan revitalisasi sudah dimulai sejak 2014, dianggap cukup untuk menampung air dari hulu dan mengurangi resiko banjir. Justru desain ini yang justru dari pemerintah kota, Pak, bukan dari kami. Bisa awalnya dari sini. Artinya Pak, di sini karena melibatkan masyarakat pasal 21 itu kan? Iya, makanya Pak. Saya mau mengoreksi supaya tidak ada persepsi di sini bahwa dari Jakarta itu bawa desain di sini, enggak Pak. Kepala Balai Wilayah Sungai Tiga Kalimantan, Putu Edi, menjelaskan, pintu air dibuat untuk menahan dorongan air pasang dari air sungai Martapura dan Barito. Sedangkan pompa dipasang untuk membuang air berlebih di dalam pintu air. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Kalimantan Selatan mulai mengerjakan proyek penggantian jembatan di Jalan Ahmad Yani, kilometer 31. Jembatan yang diberi nama Jembatan Sungai Ulin tersebut rencananya akan ditutup total pada 1 Juni mendatang. Penutupan jembatan akan dilakukan 1 Juni hingga 30 Oktober 2025. Sebelumnya pada akhir tahun lalu, kerusakan terjadi pada oprit jembatan.
Untuk mempersingkat waktu pengerjaan, jembatan akan ditutup total. Desain perbaikan jembatan akan mengubah struktur dan sedikit menambah ketinggian jembatan. BPJN juga telah memetakan warga sekitar yang terdampak proyek ini. Kami tawarkan 2 opsi, tapi main disepakati supaya lebih cepat. Sebenarnya kalau kita secara kontrak 30 Desember, tapi kalau kita nanti bisa kita tutup jalannya ini ya, kita tutup, tapi kita mengalihkan ke jalan yang lain ya, misalnya kayak tadi lewat Tripora, terus lewat Aksesmen dan sebagainya, itu kami sih kalau kami sih secara fungsional ini kita usahakan di akhir Oktober sudah bisa fungsional. Warga sekitar jembatan mengaku telah mengetahui rencana penutupan jalan dari media sosial. Kalau kami belum ada, kalau Pedagang pengusaha belum ada. Mungkin kalau dari hubungan Dishub, polisi sama pekerjaan proyeknya kan mungkin ada itu diskusi. Tapi kalau untuk kami pelaku usaha ini belum ada, Pak. Meski demikian, warga berharap jembatan tidak ditutup total agar tidak berdampak pada aktivitas warga di sekitar, terutama pelaku usaha kuliner. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, Dinas Perhubungan siapkan jalur alternatif. Hindari penutupan jembatan Sungai Ulin, Jalan Ahmad Yani, kilometer 31 Banjarbaru. Pengguna jalan bisa memilih jalur sesuai arah tujuan. Rekayasa lalu lintas disepakati terkait jalur alternatif pengguna jalan menyusul ditutupnya jembatan Ahmad Yani di depan kolam renang Antasari, Banjarbaru. Dari arah Banjarmasin ke hulu sungai bisa melewati Jalan Syamsuddinor ke arah Bandara, Bina Putra, dan Sapta Marga. Lalu melalui Jalan Karanganyar hingga keluar ke Jalan Karet menuju Jalan Ahmad Yani. Sedangkan untuk pengguna jalan dari arah hulu sungai atau Martapura untuk menuju Banjarmasin disarankan melalui Jalan Trikora, yaitu melalui Bundaran Simpang 4 menuju Jalan Mistar Cokrokusumo. Sementara jalan alternatif dalam kota khusus untuk kendaraan kecil atau sepeda motor, pengendara bisa memasuki Jalan RO Ulin. Terutama kendaraan-kendaraan kecil, kendaraan penumpang, yaitu bisa masuk Jalan Ayani, kemudian jalur alternatifnya adalah memasuki Jalan RO Ulin apabila menuju ke Banjarmasin, masuk RO Ulin, kemudian Trikora. Dinas Perhubungan Banjarbaru telah mengantisipasi volume kendaraan bermotor di jalur alternatif yang disediakan, termasuk pengalihan sementara jalur angkutan umum. Bagaimana pengaturan volume kendaraan yang lewat ke jalan alternatif tersebut, sehingga kita tentunya pada saat penggunaan jalan itu tetap bisa efektif dan efisien. Kita perlu menjaga jalan itu maksimal visi rasio cuma di 0,7. Dalam pelaksanaannya, volume kendaraan di jalan alternatif akan dijaga agar berada di rasio 0,7 agar tidak terlalu padat. Dengan memberlakukan batas jam lewat untuk angkutan barang, menugaskan personel jaga, hingga memasang rambu agar pengarahan jalan lebih efektif. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebanyak 550 sapi kurban dari Nusa Tenggara Timur tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan untuk menjamin seluruh hewan kurban aman dan sehat. Menggunakan kapal Camara Nusantara 5, 550 sapi kurban dari Nusa Tenggara Timur tiba di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Setibanya, Balai Karantina melakukan serangkaian tindakan, mulai dari disinfeksi hingga pemeriksaan fisik hewan ternak untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK. 1 bulan terakhir tidak ditemukan gejala penyakit pada hewan kurban, seperti penyakit mulut dan kuku PMK maupun brusellosis. Semua hewan dinyatakan sehat saat diperiksa di pelabuhan.
Alhamdulillah selama 1 bulan terakhir ini kita tidak menemukan gejala penyakit mulut dan kuku, lumpy skin disease, brucellosis, seperti itu. Penyakit-penyakit yang menjadi perhatian khusus untuk di hewan-hewan potong atau ruminansia. Kapal Camaran Nusantara 5 sudah 2 kali membawa sapi kurban ke Kalimantan Selatan Mei ini. Kapal ini dirancang khusus untuk transportasi hewan ternak, juga memperhatikan aspek kesejahteraan hewan. Seorang dokter hewan ditugaskan untuk memantau dan memeriksa kesehatan hewan selama perjalanan. Di sana dilakukan pemeriksaan fisik dan beberapa kali pemeriksaan lab. Setelah dinyatakan sehat dan layak untuk dikirim, baru sapi tersebut mendapatkan persetujuan muat dari pihak karantina serta sertifikat kesehatan. Awal Mei hingga saat ini, lebih 7.000 ekor sapi dalam 120 kali frekuensi melalui beberapa pelabuhan di Kalimantan Selatan, seperti Pelabuhan Trisakti, Batu Licin, dan Kota Baru. Sapi-sapi tersebut tidak hanya untuk kebutuhan di Kalimantan Selatan, tetapi juga didistribusikan ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi pesona Pamaton Hill, nikmati glamping di kaki pegunungan. Selengkapnya sesaat lagi. Kota Singkawang, Kalimantan Barat memiliki objek wisata keluarga. Di objek wisata itu, pengunjung bisa memperoleh edukasi, outbound, hingga menikmati keindahan warna-warni bunga. Berjarak 146 km dari kota Pontianak, tepatnya di Jalan Raya Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, terdapat destinasi wisata yang saat ini ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Selain pemandangan yang indah dari ketinggian, objek wisata Diamond Hills ini juga menawarkan sensasi bersuah foto di lokasi taman bunga warna-warni. Bagi pengunjung yang membawa keluarga, selain wahana bermain, juga terdapat wisata edukasi rumah kelinci dan kendaraan segala medan. Pengunjung Weli Rohani dan Nia mengaku baru pertama kali datang ke lokasi ini. Mereka tertarik datang setelah melihat postingan di media sosial. Baru kali ini sih, kalau buat pertama kali baru kali ini. Terus gimana ketika kesan pertama datang ke sini? Kesan pertama ya sangat menarik ya, kayak dilihatnya tuh kayak suka aja nengoknya, kayak bagus, adem, tenang gitu, nggak terlalu bikin garing tempatnya, enggak. Pengelola objek wisata bilang ke depan akan dibangun lebih banyak wahana bermain anak di lokasi ini. Kita buka setiap hari, weekend, sama hari-hari biasa kita selalu buka sih. Dari jam 8 sampai jam 6 sore kita khusus pengunjung. Kalau penginap kita 24 jam. Kalau kita sekarang sih lagi viralnya itu bunga sih. Jadi pengunjung itu ramainya ke bunga aja. Untuk masuk ke lokasi wisata cukup membayar Rp10.000. Sedangkan bagi yang ingin menginap juga tersedia villa dan tenda. Jika beruntung di musim durian, aneka olahan durian tersedia di objek wisata ini. Tim Liputan Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Menyingkap keindahan alam Kalimantan Selatan. Kini hadir destinasi wisata yang menjanjikan ketenangan dan pemandangan memukau. Ya, inilah Pamaton Hill, surga tersembunyi di Kabupaten Banjar. Menawarkan berbagai kegiatan menarik dari camping hingga berenang, ditemani pemandangan pegunungan.
Pamaton Hill menjadi magnet baru bagi pecinta alam dan wisatawan yang mencari ketenangan. Terletak di Desa Kiram, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Lokasi ini relatif mudah dijangkau dari pusat kota Banjarbaru maupun Banjarmasin. Hanya sekitar 1 hingga 2 jam perjalanan darat. Beragam fasilitas dan aktivitas bisa dinikmati di sini. Pamaton Hill juga menyediakan pilihan glamping bagi mereka yang ingin berkemah dengan kenyamanan lebih. Tersedia tenda-tenda eksklusif, lengkap dengan kasur dan fasilitas dasar lainnya. Bagi yang ingin menikmati kesunyian malam di tengah alam, atau bercengkrama seru bersama teman dan keluarga, area perkemahan Pamaton Hill sangat memadai. Dalam rangka liburan, refreshing sejenak. Oh, refreshing. Iya. Ini sama siapa Bu berkunjung ke sini? Sama teman-teman. Sama teman-teman sebaya, iya. Oh. Ya, suasananya sangat indah ya. Di antara pegunungan, kita berkemah di sini. Sejak dibuka untuk umum, Pamaton Hill telah menarik perhatian berkat keindahan alamnya. Tempat ini menawarkan pengalaman berbeda dari keriangan kota. Sehingga tak jarang pengunjung datang membawa kemah sendiri untuk menikmati suasananya. Kesannya bagus tempatnya. Kamar mandinya juga bersih, ada beberapa, jadi kita nggak perlu antri. Untuk hiburannya juga ada kolam untuk anak-anak, jadi nggak bosan di sini. Pamaton ini baru yang kedua. Bawa tenda sendiri tadi? Ya, bawa tenda sendiri kita. Sama keluarga sama anak juga ya? Iya, benar. Iya. Mas. Lokasi ini pun cocok untuk aktivitas keluarga. Tersedia kolam alam dan kolam renang untuk bersantai dengan pemandangan pegunungan. Sementara harga sewa glamping juga terjangkau. Untuk kapasitas sampai 5 orang, seharga Rp250.000 per malam. Sementara Rp300.000 untuk tenda kapasitas sampai 7 orang. Konsep camping ground keluarga ini memang ditujukan agar mudah dinikmati meski di sela kesibukan. Untuk konsep kami di Pamaton Hill ini memang konsepnya glamping camping ground keluarga. Nah, camping ground keluarga yang kami usung ini bagaimana orang yang sudah berkeluarga, bahkan orang yang sudah masuk dunia kerja tapi masih mau untuk camping, tidak perlu effort yang terlalu berlebih, mereka bisa menikmati fasilitas yang kami sediakan. Sudah bisa camping, cuman cukup bawa badan aja sama perlengkapan makan gitu kan. Bahkan kami menawarkan ada 2 pilihan, Mas. Jadi yang pertama bisa memakai fasilitas kami dengan tenda kami, bisa juga dengan tenda yang dibawa sendiri. Jam operasional Pamaton Hill umumnya dibuka sepanjang hari. Namun waktu terbaik untuk berkunjung adalah pagi hari dengan menikmati sejuknya alam atau sore menyaksikan matahari terbenam. Syamsul Alam, Dimas Pangestu, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nikola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.